kita berbangga-bangga dengan dosa. Macam ibu-ibu misalkan, nih tengok bang dulu bang, aku bang masih pakai rok mini bang, cantiknya aku bang. Tapi dapat kau pula bang. Dulu aku pernah dipinang sama kawan tuh sekarang jadi bupati bang. Sekarang dapat kamu pula. Enggak boleh. Sehebat-hebatnya lelaki ini tak mampu juga mendengarkan masa lalu. Begitu juga perempuan. Jadi bapak tak perlu ceritakan masa lalu. Cukup kita dengan Allah SWT. Itu amalan-amalan ketika kita di sebelum terakhir. Jadi jangan sampai kita terlewatkan. Apalagi tentu kita menunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Banyak malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ada satu malam yang mulia. Apa itu namanya? Lailatul Qadar. Kenapa bisa mulia? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan juga mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua yang menempel dengan Al-Quran itu mulia. Bapak Ibu kalau pergi ke Changi Airport, ke Singapura, itu susah kita menemukan air. Saya kemarin bawa jemaah umroh itu, susah cari air itu. Airnya cuma ada di wastafel. Di WC-WC pakai toilet, pakai tisu Pak. Di WC toilet itu pakai tisu. Apa yang saya mau ceritakan, toilet di tisu itu berharga atau tidak? Tidak berharga Pak. Toilet di tisu itu bahkan jijik. Kalau kita ambil tisu di toilet terus untuk usap muka, jijik Pak. Tapi kalau kita ambil tisu toilet kemudian kita tulis Qul huwallahu ahad, apakah toilet itu masih dijijikkan? Apakah toilet itu masih rendah atau menjadi mulia? Maka tentu tisu toilet itu menjadi mulia. Bapak Ibu ketemu di kertas, menemukan kertas di luar di sampah, tidak ada harganya. Tapi kalau Bapak ambil kertas itu, ditulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas yang di sampah menjadi mulia. Mulianya bukan karena kertasnya, karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak berani kita menginjak-injak, tak berani kita taruh sembarangan. Apa maknanya? Apapun bentuk kertas, meskipun itu sampah, tapi kalau ditulis bacaan Al-Quran, maka akan jadi mulia. Kota banyak kota, kota Palembang, kota Medan, tapi ada kota yang gersang, Mekah, Madinah, termasuk Mekah, tidak ada gunungnya, batu semua, tidak berbentuk dengan rumput, ada pohon, tidak ada. Tapi kota itu dirindukan oleh seluruh jutaan umat muslim. Bahkan meskipun umroh, pulangnya, kalau umroh ini kan demam semua orang, kalau enggak demam pilek, kalau enggak pilek encok segala macam. Tapi seminggu kemudian nengok videonya, rindu dengan kota Mekah. Kota Mekah disebut dengan kota suci, padahal gersang, tidak ada pohon, tidak ada aliran air dari pegunungan. Tapi kota Mekah menjadi mulia karena kota Mekah diturunkan Al-Quran. Anak banyak anak, ada anak presiden, ada anak ibu wali kota, gubernur, ada anak bupati, anak pejabat, anak pengusaha, punya jet pribadi. Tapi ada anak yang bukan anak wali kota, bukan anak gubernur, anak biasa saja. Anak mungkin pedagang di luar sana, tapi karena anak ini isinya isi Al-Quran 30 juz, maka dia mulia di dunia, mulia di akhirat. Nanti di akhirat yang hafal-hafal Quran, yang pintar baca Al-Quran, tajum minan nur, dia akan memberikan mahkota dari cahaya dari surga. Maka ajarkan anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Itulah kenapa Pak, di bulan Ramadan kita disunnahkan perbanyak baca Al-Quran, kalau bisa khatam. Salah satunya tadarus. Tadarus diambil kata darosah yadrusu, tadarosah yatadarasu tadarusan. Apa tadarus Pak Ustadz? Saling belajar. Makanya kita mesti harus punya etika ketika Bapak Ibu belajar tadarus. Jangan sampai sakit hati. Pak Haji silakan baca Pak Haji. A'udzubillah, salah Pak Haji. Yang benar tuh a'udzu, dzal Pak Haji. Dzadzi dzubat. Coba baca lagi Pak Haji. Pas lagi tadarus. A'udzu. Salah Pak Haji, bukan zu. A'udzu. Banyak kali ngomongnya kamu. Ditutup Al-Qur'an, balik dia Pak. Sampai besoknya Ustadz tak disapa tuh Pak, musuhan 3 hari, hanya gara-gara ditegur ngaji Al-Quran. Jadi kalau tadarus Bapak Ibu, jangan sakit hati kalau ditegur. Ini banyak orang seperti itu, saya ngalamin sendiri. Padahal sama-sama pengurus.
Saya tegur, salah tuh Pak, tajwidnya salah. Besoknya tak nyapa lagi sama saya Pak. La ilaha illallah. Jadi kalau makanya dibilang tadarus, tadarus itu saling belajar. Kalau kiroah, ya kiroah itu baca sendirian. Tapi kalau tadarus saling belajar, makanya bikin kelompok 10. Kalau tadarus 10 saja, jangan satu komplek. Susah itu nyampenya. Kalau satu komplek lingkaran Pak, nggak nyampe-nyampe itu. Kapan lah bagianku katanya. Gara-gara nggak nyampe bagian, pulang juga dia. Banyak kali orang yang baca katanya. Jadi kalau bikin tadarus ibu 5 atau paling banyak 10. Tapi yang penting jangan sampai marah, jangan sampai sakit hati. Besoknya kebalik Pak, datang lagi Pak Haji itu. Kebetulan bagian ustadznya baca. Idza waqatil waqi'ah laysa liwaqatiha katiba khafidatur rafi idza rujat. Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, jangan cepet-cepet Pak Ustadz. Saya ini tak bisa menyimak, kata Pak Haji itu. Kamu diam Pak Haji, kamu nggak tahu kalau aku ustadz viral katanya. Ilaha illallah. Ini yang konslet ustadznya, mentang-mentang ustadz viral, dia cepetin, tak boleh. Makanya kita mesti harus tahu adab-adabnya. Itulah kenapa di bulan Ramadan kita itu disunnahkan setidaknya minimal hatam satu Al-Quran, 30 juz. Jadi kalau bapak ibu masih belum hatam, segera dikejar. Karena Rasulullah itu setiap Ramadan 2 kali hatam. Termasuk Rasulullah terakhir ketika sebelum meninggal setor ke malaikat Jibril baca 2 kali hatam. Imam Syafi'i setiap hari hatam 2 kali, kali 30 hari di bulan Ramadan, 60 kali Pak. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Kita ini tak sampai makomnya, tapi setidaknya kita minimal 1 kali hatam. Kenapa? Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Al-Quran itu menjadi syafaat. Makanya di hari kiamat itu Pak, yang jadi syafaat pertama syafaat Rasulullah, yang kedua anak yang soleh yang hafal Quran, yang ketiga Al-Quran yang kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia di hari kiamat menjadi syafi'. Syafi' itu genap, menjadi penggenap ke kita. Ketika kita sendirian nanti di akhirat, takut, cemas karena banyak nanti penyiksaan yang akan menanti kita. Ternyata tiba-tiba ada datang makhluk, berwujud makhluk. Ternyata siapa kamu? Aku bacaan Yasinmu, aku bacaan Kahfimu, aku 30 juz yang kau baca di bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini menjadi syafi', menjadi teman penolong. Jadi jangan heran, jangan su'don kalau ada orang di pasar naik motor yang dibonceng baca Al-Quran. Ketika jual ketoprak baca Al-Quran, karena pengen dia ditemanin dengan Al-Quran. Di dunia kita ditemani Al-Quran, di akhirat pun juga kita temani Al-Quran. Dan yang keempat, siapa yang memberikan syafaat? Teman-teman kita yang soleh. Ustadz Hairul bisa memberikan syafaat ke Pak RT, Pak RT bisa memberikan penolong sama Ustadz Ade. Kenapa? Karena orang soleh didoakan setiap kali di dalam sholat jutaan umat. Di mana Pak Ustadz? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh anak yang soleh. Ibu kalau di anak jadi soleh, anak ibu didoakan jutaan umat muslim sedunia. Di dalam sholat tanpa terasa kita mendoakan orang soleh. Maka kalau kita menjadi soleh, kita dapat doa dari orang-orang, dari orang Arab, dari ulama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh umat yang soleh. Kenapa kita mesti berteman dengan orang soleh? Karena orang soleh doanya tidak terputus. Waladin sholihin yad'ulahu. Orang yang soleh mendoakan yang sudah meninggal terus mengalir. Doa orang soleh tidak terputus. Karena yang tidak terputus itu 3. Sedekah jariyah, ilmun ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan oleh Pak Ede. Ada orang berhenti dari dosa karena nengok YouTube Baitus Salam, maka dapat pahala Pak Ade dan seluruh. Maka itu ilmu yang tidak putus mengalir kepada orang. Jadi kalau sekarang contoh seperti Kiai Zainuddin MZ, sekarang meskipun beliau meninggal, videonya masih kita tengok, maka dapat pahala beliau. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, tidak putus. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka ibu-ibu kalau didik anaknya soleh, ibu meninggal dapat pahala transfer, baca Fatihah, baca Yasin, diundang anak yatim ke rumahnya sama anaknya. Sekarang anak-anak banyak durhaka, orang tuanya mati bukan baca Yasin, ambil HP, hi guys, bapak saya is dead guys, mama saya is dead guys. La ilaha illallah.
Mama bapak saya lagi mati guys. Kalau anak yang soleh kan gak sibuk. Anak soleh duduk di samping mamanya, kalau sudah dikubur datang dia baca Yasin. Ya Allah, lapangkan kubur mama saya. Ya Allah, bebaskan dari siksa kubur. Ada orang tak percaya, Pak Ustadz, kalau orang tua sudah meninggal, tak mungkin datang itu amal-amal yang kita bacakan, bacaan surat Fatihah. Kata siapa saya bilang gitu? Ada yang seperti itu masih. Orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz, putus amalnya. Jadi kalau kita doakan kepada mereka, tak sampai Pak Ustadz. Oke kalau begitu. Saya doakan emak kamu yang meninggal, saya doakan bapak kamu yang meninggal, mudah-mudahan dapat siksa kubur. Janganlah Pak Ustadz, lu katanya nggak nyampe. Kalau doa yang baik tak nyampe, tapi kalau doa celaka nyampe. Ada orang yang bilang doa yang baik kepada orang yang sudah meninggal tak nyampe. Saya doakan yang celaka, mudah-mudahan mak kau dikubur itu disiksa sama mungkar nakir. Janganlah Pak Ustadz, lu katanya nggak nyampe. Nah, ini tak betul. Solat mayat, solat jenazah itu untuk siapa? Usalli ala hadal mayiti, usalli ala hadil mayiti. Saya solat untuk mayat laki-laki, saya solat untuk mayat perempuan. Isinya apa? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia. Yang suruh diampuni siapa? Orang yang mati. Berarti kalau doa kepada orang yang sudah meninggal tak nyampe, ngapain harus solat mayat? Ngapain harus solat jenazah? Ini penting Bapak. Kalau saya ini ahli sunnah wal jamaah, jadi jangan ikut-ikutan sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tak mau baca surat Yasin, tak mau ke kubur. Yang tak boleh ke kubur itu minta-minta, ya Allah kiai yang dikubur, tolonglah saya kiai, jadikan saya presiden. Itu tak boleh. Kita datang, Bapak Ibu nanti setelah Ramadan, tengoklah kuburannya kalau memang ada di Temiang, ada di Sungai Panas. Bersihkan pusara ibu, doakan ibu-ibu dan mama-mama kita, bapak kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya. Jadi ini penting, kita berteman dengan orang soleh ini adalah yang bisa memberikan manfaat. Kenapa juga harus berteman dengan orang soleh? Karena orang soleh yang ngurus Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya Allah itu mengurus orang-orang soleh. Siapa saja? Nabi Musa diurus Allah. Dia tak perlu repot-repot bagaimana cara membunuh Fir'aun. Nabi Musa bukan membunuh Fir'aun. Tak ada cerita Nabi Musa mukul kepala Fir'aun dengan tongkatnya. Enggak. Tapi yang membunuh Fir'aun air laut dengan perantara Allah, dengan perantara tongkatnya. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah soleh. Jadi kita ini kalau mau jadi soleh, tak perlu kita sibuk-sibuk ngurus orang lain, tak perlu kita sibuk ngurus Allah. Allah kasih rezeki enggak ke kita? Urus sholat kita dengan baik, urus sedekah kita dengan baik, urus akhlak kita dengan baik. Kita tinggal diurus Allah. Semakin kita perbaiki sholat, maka Allah semakin memperbaiki kehidupan kita. Sekarang nih beda Bu. Banyak orang, kalau dulu zaman dahulu, zaman Rasulullah, yang diurus tuh Abu Jahal sama Abu Lahab. Tak ada lagi. Habis itu ngurus suaminya. Kalau sekarang, ibu-ibu bukan di sini, ibu-ibu di luar sana, yang diurus bukan cuma suami sendiri, suami orang diurus, suami sinetron pun diurus, Ria Ricis sama suaminya pun diurus, diingat, Masya Allah. Semua diurus, artis-artis diurus. Kenapa? Karena ditengok. Akhirnya apa yang terjadi? Pagi-pagi ngomongin Ria Ricis sama si Rehan, siapa suaminya? Pagi-pagi ngomongin, mohon maaf, Lucinta Luna. Semua diurus orang sekarang. Kenapa? Karena yang ditonton itu semua diurus. Lee Min Ho diurus, Jungkook diurus. Bukan cuma suami sendiri, sampai kandang-kandang ayam tetangga pun diurus. Suami tetangga diurus, kandang ayam tetangga diurus, rumput tetangga pun diurus. Ini tak betul. Yang diurus itu suami kita, yang diurus itu istri kita. Jangan ngurus istri orang. Ini luar biasa zaman sekarang. Nggak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ini orang tak ada ngurus orang lain. Yang diurus cuma bagaimana caranya keluar lepas dari jeratan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu saja. Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat yang lain. Tak ada ngurus lain. Yang diurus untuk orang lain itu bagaimana mereka harus masuk ke Islam dengan baik. Dan yang ketiga selanjutnya, amalan di akhir Ramadan ini adalah sedekah. Ini penting. Manfattoroh, siapa yang memberikan buka, yang memberikan takjil, so'iman kepada orang yang berpuasa, kana lahu ka ajri so'imi, maka dia mendapatkan satu pahala sama dengan orang itu. Artinya kalau kita sehari puasa sehari, kita cuma dapat satu kali puasa. Tapi kalau setiap maghrib, setiap sebelum maghrib, kita kasih takjil 10 mangkok, berarti kita dapat pahala 11. Berarti dalam puasa nih Pak, kita bukan bisa cuma mengumpulkan
pahala puasa 30 Ramadan, tapi bisa jadi 30 juta, 30 miliar, 30 triliun. Dengan cara apa? Perbanyak kasih mangkok. Kalau mangkok kita takjil kola, cendol, es teler, es cincau, kita kasih sampai 20, berarti setiap hari kita dapat pahala 21. Satu pahala puasa kita, 20 pahala karena kita memberikan takjil ke Baitus Salam. Tapi ngasih takjilnya jam 5 sore. Jangan pula ngasih takjil jam 1 malam. Ngasih takjil, bukan takjil itu. Takjil itu berbuka puasa di ketika jam 6 sore atau jam 5 sebelumnya. Jangan ngasih jam 1 malam, Bu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ayyukum malu warthi abu ilahi mimma siwahu. Ayyukum malu warthi abu ilahi mimmalihi. Kata Rasulullah duduk dengan sahabat, aku tanya sama kalian, kalian lebih cinta harta waris atau harta kalian sendiri? Maka sahabat menjawab, ma minna ahadun ahabbu ilaihi mimma siwahu. Ya Rasulullah, kami ini lebih cinta harta kami sendiri daripada harta waris. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, harta waris itu ma akhara, sedangkan hartamu adalah ma qaddama. Hartamu itu adalah yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, sementara harta waris yang kau tinggalkan di rumah untuk ahli warisnya. Kalau tak paham begini, ini mumpung ada ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu misalkan punya duit 100 juta. Amin, Bu? Amin. Dari bunyi amin ragu pula. Ibu punya duit 100 juta. Kemudian ibu sedekahkan 1 juta ke Masjid Baitul Salam. Tinggal berapa, Bu? Agak lama gitu. 100 juta, diambil 1 juta untuk Baitul Salam. Sisa berapa? 99 juta. Misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur ibu. Meninggal ibu, 99 juta milik siapa? Kebetulan ibu tak punya anak, hanya punya suami. Berarti milik, kalau berbini lagi suaminya, milik bini baru. Betul. Betul tak? Mudah-mudahan. Jadi kalau ibu misalkan punya emas, punya gelang, punya kalung, punya anting, gigi pun gigi emas misalkan, disimpan di rumah, meninggal ibu, mudah-mudahan panjang umur, meninggal ibu tak punya anak perempuan, punya anak laki-laki macam saya, punya anak laki-laki 2. Berarti emas itu nanti jatuh ke tangan siapa? Menantu perempuan ibu. Maka kalau ibu punya menantu perempuan, jangan asinak merepet terus. Menantu perempuan tidur terus, salah. Tak cuci piring, salah. Tak nyapu halaman, salah. Merepet terus. Kata si menantu, nunduk aja. Menantunya memang tak ngelawan sama ibu, tapi nunduk dia. Kau tengok nanti mati, kau ambil semua emas. Gitu nanti kata menantu perempuan. Ibu sekarang senyum-senyum. Pulang ke rumah, betul juga kata Pak Ustadz. Bagus aku racun menantu perempuanku. Jangan juga. Sama dengan ibu-ibu sama suaminya curiga. Pagi-pagi setelah ini marah-marah sama suami. Kenapa kamu? Aku dah tahu rencanamu, Bang. Apa maksudnya? Kalau aku mati, kau pasti bebini, semua bajuku ini kasih ke bebini barumu. Enggak seperti itu konsepnya. Ini tersangka pula Ustadz Nuruddin. Jadi apa maknanya? Bahwa harta kita yang kita simpen di bank, harta kita yang ditumpuk di rumah, ibu punya baju 3 lemari di rumah. Kan ibu memang seperti itu, Pak, sunnatullahnya. Meskipun punya baju 3 lemari, dia belum bisa punya baju. Masih bilang sama suaminya, Bang, aku gak punya baju, Bang. Padahal 3 lemari, Pak. 1 lemari itu ada yang tak dipakai. Cuma ditengok aja. Habis itu di-fitting baju di rumahnya. Habis itu taruh lagi. 1 tahun tak dipakai-pakai baju. Dari saking sayangnya sama baju. Makanya kalau kita sholat, pakailah baju yang paling mahal. Macam saya ini kan baju baru ini. Nah, jadi apa maksudnya? Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakailah yang bagus ketika engkau ke masjid. Ini berbeda sekarang. Orang ke masjid, pecinya tuh Pak sampai umur 30 tahun baru dipakai. Sementara ketemu sama bos, dasi yang 30 juta, dasi yang 3 juta, sepatu disemir sampai seminggu, semir saja. Kenapa? Menghadap ke bos. Loh, kita sholat menghadap bukan sama bos, sama yang bikin jantung kita, betul tak? Masa kita sholat kadang baju yang sudah 3 hari tak dicuci, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Bukan masalah yang nutup aurat, kita tuh punya etika. Yang kita hadapin siapa? Bukan bos, tapi Allah, Pak. Maka kalau kita datang ke masjid nih, jangan hanya ketika lebaran saja baju baru. Kalau bisa setiap hari pakailah yang paling mahal. Karena kan nanti kalau kita sudah meninggal, baju mahal ibu yang seharga 500 1 juta gak dipakai, Bu.
Yang dipakai apa? Kain putih, itu pun murah, bisa disobek-sobek, tak ada jahitannya lagi. Maka kalau kita tidur, bangun tidur tengok baju kita masih berjahit, alhamdulillah. Tapi kalau bangun tidur ditengok, kok nggak berjahit, dikubur kita, Pak. Itu maksudnya. Maka jangan pernah sayang sama baju ibu. Ibu baju mahal-mahal pakai, kalau bisa pakai 5 langsung, di luarnya mau kena. Nah, kenapa? Menghadap kepada Allah. Kalau menghadap kepada bos, malu kita kan? Harus rapi, harus sepatunya bagus. Apalagi yang kerja di kantoran. Oh, dia rambutnya pun disisir sampai 3 jam. Tapi menghadap kepada Allah. Main futsal, bau, tak mandi. Allahu Akbar, meleleh keringat. Yang di sampingnya, kok bau jengkol busuk katanya. Ini mengganggu. Ini yang penting harus disampaikan ke orang ini. Jangan ketika sholat pun pakai sembarangan. Sholat itu menghadap kepada Allah, pakai yang terbaik, pakai yang mahal. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, pakai, kalau perlu pakai emas, tapi kalau pakai emas bahaya. Kenapa? Takut timbul fitnah. Ada ibu-ibu pakai emas itu, Bu, pakai emas gelang kaki, masuk ke masjid, bunyi dia kerincing, kerincing, kerincing. Tak husuk imamnya. Imamnya baca wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum wala antum abiduna wala ana abidu. Tak selesai-selesai, Bu. Muter dia tak sampai lakum dinukum waliyadin. Kenapa Pak Imam? Itu Pak Ustadz terganggu dengan bunyi emasnya. Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu mau berjemaah ke masjid, jangan terlalu banyak nampak emas. Apalagi mau pakai cincin besar. Ketika ibu pakai cincin besar, asyhadu an la ilaha illallah, ditengok sama kawan, gede kali cincinnya. Padahal ditain, itu cincin KW. Cincin KW itu palsu. Palsu itu Bu, palsu bahasa Arabnya itu Dajjal. Ibu tahu Dajjal, Bapak tahu Dajjal kan? Dajjal itu palsu, bahasa Arab, bahasa Indonesianya palsu. Makanya dibilang Al-Masihud Dajjal. Sama dengan si Nabi Isa, tapi dia palsu. Karena Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan pohon yang sudah layu, bisa tumbuh lagi. Makanya persis dengan Al-Masih, cuma Al-Masihnya Dajjal palsu. Maka kalau ibu-ibu ketemu dengan orang pakai emas palsu, berarti emas Dajjal, kalungnya kalung Dajjal. Kalau orang bilang emas bawah. Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah, sedekah itu luar biasa, karena sedekah itu akan bisa dibawa kita sampai mati. Terutama ketika dikubur, sedekah langsung dibayar cash and carry oleh Allah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang meninggal, kemudian dia minta hidup lagi, ditanya sama Allah, ngapain kamu hidup lagi? Fa'asaddaqah, karena aku ingin bersedekah. Orang yang sudah meninggal, kalau dihidupkan lagi, bukan minta haji, bukan minta sholat, bukan minta jalan-jalan. Yang diminta adalah sedekah. Apa maknanya? Bahwa pahala sedekah 1000, 2000 akan Allah bayar cash and carry ketika dikubur. Kalau sholat, haji, ibadah yang lain, berzikir, baca Al-Quran, Allah balas nanti di akhirat. Tapi kalau sedekah 1000, 2000 di kota infak, Allah bayar nanti ketika dikubur. Makanya ketika kita berbaca, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dilapangkan kubur emak saya. Salah satunya bersedekah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ummi matat, emak saya meninggal, boleh nggak saya bersedekah Rasulullah? Silakan. Apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? Sakiyul ma, kasih air. Jadi air zaman dahulu adalah yang paling mahal, makanya paling utama bersedekah air. Kalau sekarang air itu bukan Sanford saja, tapi bersedekah air itu seperti contoh bikin sumur bor, terutama di pesantren-pesantren itu di kampung, santrinya 2000, toiletnya 5. Coba bayangkan, santrinya 2000, toilet 5. Ngebayang nggak kita ketika subuh santri itu mau beol, mau buang air besar, antri Pak. Dari saking antrinya sampai 3 km, ada yang sudah copot di tengah jalannya. Makanya kita tuh memberikan sedekah air, maksudnya bikin sumur, bikin toilet, itu maksudnya. Jadi kita sedekah untuk mama kita meninggal, kita sedekah untuk bapak kita meninggal, sampai. Karena itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, bukan ketika emak kita meninggal, ketika kita sudah meninggal baru selesai. Kalau emak kita meninggal, kalau bapak kita meninggal, masih kita berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, amalan di 10 akhir Ramadan ini, salah satunya adalah bagaimana kita menunggu Syawal, termasuk salah satunya zakat fitrah. Zakat fitrah ini waktu yang wajib, yaitu ketika paginya sebelum naik mimbar. Karena waktu zakat fitrah itu yang wajib ketika maghrib masuk 1 Syawal sampai
khotib naik mimbar. Jadi kalau ada bayi lahir antara maghrib 1 Syawal sampai khotib naik mimbar, wajib bayarkan zakat fitrahnya. Misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tak mau zakat fitrah, berarti mati aja sebelum maghrib. Nah, misalkan kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, maka tak wajib zakat fitrah. Jadi kalau pengen tak mau zakat fitrah, mati aja lah sebelum maghrib. Boleh. Jadi kalau bayi lahir, khotib belum naik mimbar, masih bayar zakat fitrah, wajib. Tetapi kalau khotib sudah naik mimbar, sudah tidak wajib lagi. Misalkan karena ibu-ibu tak mau bayarkan zakat fitrah bayinya, ditahan aja dulu, jangan keluar. Kenapa? Khotib belum naik mimbar. Nah, misalkan dari saking pelitnya ibu tuh nggak mau melahirkan, ditahan bayinya nggak berojol, tunggu khotib naik mimbar di Idul Fitri. Maka kalau sudah naik mimbar, lahir bayi, maka bayi tak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah berapa Pak Ustadz? Kata Rasulullah, satu sok itu bukan satu sak. Kalau satu sak 50 kg. Satu sok itu bahasa Arab. Satu sok itu 4 mod. Satu modnya itu kalau menurut fikul Islam wa adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 675 gram. Berarti 6 ons lebih. Dikruskan, dilengkapi 700 gram. Berarti 7 on. Kali 4. Berarti sekitar 2 kilo 8 on, berarti lebih dari 2 kilo setengah. Tapi Basnas sudah memberikan kategori mending dilengkapin saja 3 kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu mau zakat fitrah, genapin saja 3 kilo. Sebenarnya 2 kilo setengah bisa, 2 kilo 7 on bisa, 2 kilo 8 on bisa. Karena kan perbedaan hitungannya beda. Jadi intinya 4 mod. Kalau Ibu pengen tahu satu sok itu bagaimana, tengok di Shopee. Syekh Jabir itu pernah membuat takaran kotak kaleng gayung yang satu sok seperti Rasulullah. Jadi sekitar kurang lebih sedikit saja, kurang lebih dari 1 liter beras aja. Kalau dulu ukurannya seperti itu. Apa zakat fitrahnya Pak Ustadz? Beras. Apa yang kita makan? Itu menurut Imam Syafi'i lebih bagus beras karena kita yang makan. Yang penting kita makannya makan bumi ayu, berarti yang kita zakat fitrahnya bumi ayu. Jangan pula bulog, itu pun berkutu pula. Yang kita makan bumi ayu, yang kita makan anak ajaib, anak terbang, anak tenggelam, anak mati. Macam-macam kan merek tuh. Jangan yang disedekahkan beras bulog, berkutu pula. Nah itu lebih bagus. Makanya kalau di Turki Pak, zakat fitrahnya bukan beras, tapi gandum yang dibuat untuk roti. Jadi kalau misalkan ada di Arira Garden ini yang mulai dari hidupnya makan roti, maka dia zakat fitrah roti, bukan beras. Lalu bagaimana pakai uang Pak Ustadz? Pakai uang itu Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi dalilnya, ugnuhum lihadal yaum. Berikan, kayakan orang-orang yang miskin di hari sebelum Idul Fitri. Itu maknanya. Nah orang bikin kaya ke orang miskin kan bukan beras, duit, senang dia. Yang penting jangan sampai transaksi di masjid ini ambil zakat, transaksi dengan beras. Ambil beras 1 kotak, Pak saya mau fitrahkan kakek saya. Oke, diambil beras itu. Saya beli ya, saya jual. Habis itu, Pak, saya mau zakat fitrah bibi saya. Diambil lagi beras yang tadi itu. Sampai didorong, sobek sampai itu Pak plastiknya. Itu yang tak boleh. Kan ada yang seperti itu. Dia zakat fitrah uang, tapi beli beras transaksinya. Itu yang tak boleh. Jadi zakat uang saja niatkan. Jangan diakatkan saya beli beras Pak, diambil beras sama Pak Ustadz tuh kan. Kan ada zaman dulu seperti itu, diambil beras 1 kotak itu. Ini silakan. Pak, sekarang saya mau zakat fitrah bini saya. Diambil lagi beras yang tadi itu. Ini tak betul kan? Jadi dari tadi asiknya di situ muter akhirnya sobek beras tuh karena didorong sana sama yang zakat fitrah. Jadi kalau mau zakat fitrah pakai uang saja, jangan transaksi. Karena itu menurut Imam Hanafi dan itu dipraktekkan pada zamannya Umar bin Abdul Aziz di ulama Mekah di Madinah. Jadi ini penting disampaikan, zakat fitrah itu kapan Pak Ustadz? Terserah, yang penting jangan sampai lewat dari khotib naik mimbar. Kalau Imam Syafi'i mulai dari awal sampai akhir boleh. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4. Kalau Imam Maliki dari awal saja. Sebelum Ramadan pun Imam Hanafi boleh. Tapi Imam Syafi'i boleh di hari 1 sampai, karena waktu yang paling wajib antara maghrib dengan khotib naik mimbar. Itu saja yang saya sampaikan karena sudah siang, kita sholat syuruk. Saya pribadi menyatakan mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tersinggung kepada Bapak Ibu. Mohon maaf karena yang salah itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.